Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amelia Claudia Felicia, absen 4 kelas 11 IPA 1. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gale yang telah memberikan tugas untuk mempresentasikan salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Dan di sini saya akan mempresentasikan salah satu contoh kasusnya, yaitu pembantaian Rawagede. Pembantaian Rawagede. Apa aja sih yang akan kita bahas nanti? Yang akan kita bahas nanti yaitu kronologinya, tergolong kasus pelanggaran HAM, pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar, pelanggaran terhadap sila-sila Pancasila, dan penyelesaiannya. Pembantaian Rawagede sendiri terjadi di Kampung Rawagede yang sekarang merupakan Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat. Terjadi pada tanggal 9 Desember 1947 dan korbannya mencapai 431 orang penduduk Rawagede itu sendiri. Langsung saja kita bahas bagaimana kronologinya. Kronologinya yaitu, yang pertama, tentara Belanda mendompleng dengan tentara sekutu. Mereka bekerja sama hingga akhirnya bisa menguasai wilayah Jawa Barat. Yang kedua yaitu, pejuang RI dan tentara Republik Indonesia membuat markas di Rawagede karena Jawa Barat sudah dikuasai oleh tentara Belanda dan tentara sekutu, akhirnya mereka harus mencari tempat aman untuk mendirikan markas. Dan mereka memilih Rawagede untuk dijadikan markasnya karena dinilai tempatnya yang cukup strategis dan mudah dijangkau. Setelah itu, salah satu dari mereka, yaitu Tentara Republik Indonesia, pindah ke Jogja, dan Pamong Praja RI di sini selalu berpindah-pindah karena selalu dibayangi oleh tentara oleh Pamong Praja Rekomba, bentukan Belanda untuk memecah belah kekuatan pemerintah Pamong Praja Republik Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, markas pejuang RI ini ternyata sudah diketahui oleh antek-antek Belanda. Antek-antek Belanda ini sendiri merupakan penduduk Rawagede atau mungkin penduduk Indonesia sendiri yang mengkhianati bangsa Indonesia, yaitu dengan bilang ke pihak Belanda bahwa ternyata di Rawagede itu telah didirikan markas pejuang Republik Indonesia. Setelah itu, karena Belanda yang sudah mengetahui letak markas tersebut, maka mereka membuktikan apakah benar yang dikatakan oleh antek-antek Belanda tersebut. Dan di sini Belanda mengirimkan mata-mata, tapi tidak lama kemudian mata-mata tersebut berhasil tertangkap oleh pejuang Republik Indonesia. Dan karena berhasil tertangkap, akhirnya pihak Belanda menyusun strategi kembali untuk menyerang besar-besaran Rawagede itu sendiri. Dan rencananya tersebut akhirnya berhasil disadap oleh Saukim. Saukim langsung mengkonfirmasi kepada pimpinan pimpinan MGP. Di situ ia langsung mengkonfirmasi ke pimpinan MGP dan langsung menyusun strategi untuk memblokade beberapa akses jalan menuju Rawagede seperti dari arah barat, arah timur, arah selatan, dan arah utara. Setelah itu, karena keberadaan markasnya sudah diketahui oleh pihak Belanda, akhirnya kewaspadaan meningkat dan selalu rutin diadakan patroli bergiliran baik itu siang maupun malam. Dan yang ke-8, tertangkapnya intel Belanda berkebangsaan Indonesia dan terungkapnya keberadaan Lukas Kustaryo. Jadi, intel Belanda tersebut tertangkap oleh pejuang Republik Indonesia. Di situ ia diinterogasi. Kebetulan satu tempat dengan Lukas Kustaryo dan pasukannya. Lukas Kustaryo itu siapa sih? Lukas Kustaryo yaitu Komandan Brigade 1 Resimen 6 Divisi Siliwangi yang kebetulan juga menjadi salah satu incaran Belanda. Maka dari itu, intel Belanda ini langsung mengkonfirmasi kepada pihak Belanda, tetapi strateginya berhasil disadap oleh Saukim kembali karena pihak Belanda sudah mulai menyusun strategi tetapi berhasil disadap. Saukim di sini bahkan hingga memberitakan melewati surat kabar di sini
bahwa pada tanggal 9 Desember 1947 Belanda akan melakukan serangan besar-besaran. Tetapi di sini karena sudah ada persiapan, jadi anggota MGP ini sendiri berusaha untuk keluar dari Rawagede. Namun karena kondisi pada saat itu hujan deras dan kebetulan malam hari, jadi mereka kesulitan untuk meloloskan diri dan keluar dari Rawagede. Mereka di situ mengira bahwa pihak Belanda tidak akan menyerang karena kondisi yang tidak memungkinkan. Tetapi ternyata mereka salah dugaan. Keesokan harinya, tepatnya pada Selasa pukul 4, pada tanggal 9 Desember 1947, pihak Belanda sendiri sudah memblokade beberapa akses menuju Rawagede, dan di situ penduduk dicegat sehingga menimbulkan kepanikan pada penduduk. Kemudian mereka langsung menyerang penjaga ronda sendiri hingga mereka langsung menembak salah satu dari penjaga ronda. Karena mereka sudah menyerang penjaga ronda tersebut, akhirnya mereka berhasil masuk ke perkampungan warga. Mereka di situ mengincar para pejuang tentunya, kemudian penduduk laki-laki dewasa, dan terutama Lukas Kustario. Di sini apa yang mereka lakukan jika mereka menemui penduduk laki-laki dewasa, mereka akan langsung membantai dan mengumpulkan penduduk laki-laki dewasa tersebut di lapangan dan mereka langsung akan membantai. Dan di sini mereka semakin kesal, pihak Belanda semakin kesal pada penduduk karena tidak mau memberitahukan di mana keberadaan Lukas Kustario. Maka dari itu, pihak Belanda langsung membantai sekitar kurang lebih 10-15 orang, ditembaki langsung dan mati langsung di tempat karena mereka tidak mau memberitahukan di mana keberadaan Lukas Kustario itu. Tentara yang ada pada saat itu, pihak Belanda sendiri mencapai 300 orang. Karena Belanda kurang puas, mereka mengirimkan kembali pasukannya hingga 9 truk, dan pada saat itu penumpang kereta api jurusan Karawang-Rengas Dengklok juga menjadi korban akibat kekejaman mereka. Dan warga yang tadinya tidak sampai keluar rumah karena mereka terlalu ketakutan, akhirnya mereka kaget karena keesokan harinya mereka lihat sudah banyak bersimpuh puluhan ratusan mayat bahkan di jalanan desanya, Desa Rawagede. Di sini beberapa contoh gambar kejadian pada saat itu, yaitu para warga yang mencari tempat untuk ke tempat yang lebih aman. Dan juga di sini ada contoh gambar perlengkapan perang pada saat itu. Dan juga di sini warga Indonesia sendiri, khususnya Kampung Rawagede itu sendiri, warganya, mereka bersiap untuk menyerang masih dengan cara yang sederhana karena pada saat itu sendiri senjata ternyata dibawa oleh para tentara Republik Indonesia ke Jogja. Kenapa di sini disebut sebagai kasus pelanggaran HAM? Karena HAM itu sendiri merupakan hak asasi manusia, yaitu yang berarti melekat pada manusia itu sendiri yang tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan di sini mereka menyalahi HAM, yaitu dengan melanggar hak untuk hidup atau personal right, sehingga mereka kehilangan hak untuk hidup, mendapatkan ketenangan dan ketentraman, dan maka di sini disebut sebagai kasus pelanggaran HAM, yaitu melakukan pembunuhan tanpa pembelaan terhadap penduduk dan pejuang di Rawagede. Ini juga melanggar Undang-Undang Dasar, yaitu salah satunya, maksud saya di sini ada contoh-contohnya, pasal 28A, pasal 28D ayat 1, pasal 28E ayat 3, pasal 28G ayat 1, dan pasal 28G ayat 2, pasal 28I ayat 1, pasal 28I ayat 2, dan pasal 28J ayat 2, ayat 1. Dan selain itu juga melanggar UU, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, terutama pada pasal 7, di mana disebutkan tentang kejahatan genosida, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Di sini juga
melanggar sila Pancasila, khususnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki makna yaitu harus menghormati hak asasi manusia dan harus memperlakukan sesama manusia secara adil, serta harus memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan iman sehingga dapat dibedakan dengan makhluk lainnya, bahwa manusia itu memang diciptakan paling sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagaimana sih penyelesaiannya? Penyelesaiannya sendiri pada saat itu baru ramai lagi pada tahun 1968, dan tetapi pemerintahan Belanda sendiri tidak bersedia untuk dibawa ke pengadilan karena menurut mereka itu sudah kadaluarsa karena sudah lebih dari 5 tahun setelah kasus itu terjadi. Namun pada tahun 1995 sendiri, maksud saya tahun 2009 itu sendiri, sebanyak 10 keluarga akhirnya menuntut ke pengadilan. Namun baru 2 tahun kemudian kasus ini dinyatakan bahwa pemerintah Belanda bertanggung jawab atas pembantaian di Rawagede, dan tepatnya pada tanggal 14 September 2011 akhirnya pemerintah Belanda menyatakan bahwa memang Belanda bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh keluarga korban pembantaian di Rawagede, dan pihak Belanda sendiri bertanggung jawab berupa uang kompensasi pada keluarga korban sebesar 244 juta tiap orangnya, dan mereka harus melakukan permintaan maaf secara terbuka. Dan di sini yang mendapatkan kompensasi adalah 8 orang janda dan seorang anak dari keluarga korban. Di sini yang menjadi peninggalannya, dan kalau bisa dibilang seperti momentum ya, momentumnya di sini diabadikan dengan monumen Rawagede, dan juga di sini ada makam Rawagede. Jadi para pejuang dan penduduk Rawagede itu sendiri yang menjadi korban, mereka dimakamkan di sini, mereka semuanya dimakamkan di sini, dan juga didirikan monumen Rawagede sebagai peringatan akan terjadinya kasus pembantaian Rawagede yang begitu dahsyat pada saat itu, tentunya sangat melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Jadi, kita sebagai penerus bangsa, karena melihat kasus pembantaian Rawagede ini sungguh luar biasa, kita sebagai penerus bangsa, kita harus bisa memupuk rasa solider dan membuang jauh-jauh individualisme serta egoisme supaya terhindar dari adanya kasus seperti pada saat itu. Mari kita junjung hak asasi manusia melalui hal sekecil apapun, karena sekali manusia tetap manusia, maka kita harus memanusiakan manusia dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat menginterpretasikan sebagai warga Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.